Aku juga melihat ada sosok anak kecil yang duduk di antara carrier pendaki lain tersebut. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Pada video kali ini, kita akan menceritakan pengalaman seseorang bernama Yuda yang melakukan pendakian untuk terakhir kalinya. Kisah pendakian ini sangat aneh dan tidak masuk akal. Dalam cerita, Yuda mendaki bersama perempuan bernama Dewi. Tapi saat di puncak, Dewi tiba-tiba menghilang. Dan bahkan, tidak lama setelah pendakian itu, Yuda di kampungnya dicap sebagai dukun karena dikira bekerja sama dengan setan. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk selalu update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Gunung Gaib Sambung Nyowo. Perkenalkan, namaku Yuda. Aku adalah seorang pemuda kampung yang hobi mendaki gunung. Sejak usiaku masih belasan tahun, aku sudah mendaki beberapa gunung yang berada di Pulau Jawa. Jadi tidak heran jika aku memiliki banyak sekali kenangan yang pastinya akan menarik jika aku bagi dengan kalian. Cerita ini bisa dikatakan sebagai pengalaman terakhirku dalam mendaki gunung. Namun berawal dari cerita ini, kehidupanku yang sebelumnya menyenangkan, semuanya berubah menjadi sangat menyeramkan. Pagi itu, Selasa jam 8 pagi, berawal dari sebuah obrolan kecil dengan sahabatku Yoga. Aku dan Yoga tiba-tiba berencana ingin mendaki salah satu gunung yang berada tidak jauh dari kotaku. Karena selain waktu itu aku sudah lama tidak mengunjungi gunung tersebut, aku juga ingin mencoba tenda baru yang belum lama dibelikan oleh orang tuaku. Naik juga, tendaku baru nih, usulku. Hayu, kapan? Ke gunung mana? Jangan yang terlalu tinggi ya, aku banyak kerjaan nih bro, sahut Yoga. Oke, ntar gue atur deh. Kita nanti pinjam carrier ke Faris aja gimana? Punya aku kemarin habis dipinjam temenku. Bagian bawahnya sobek dan belum diganti, jadi sekarang gak bisa digunakan deh. Si Faris kan punya 3, kita pinjam aja 2, biar kita tidak sewa, usulku. Dan tidak beberapa lama kemudian, aku pun menghubungi Faris via telepon. Halo Riz, carriermu nganggur nggak? Pinjem dong, tanyaku tanpa basa-basi. Iya, tapi sekarang aku masih di Bali, ikut ayah kirim buah. Aku pulangnya minggu pagi. Gimana? Apa minggu pagi aja ku antar ke rumahmu carriernya? Jawab Faris. Oke deh, tapi minggu kamu beneran pulang kan? Nggak molor? Aku mau naik nih sama si Yoga, ucapku. Ya nggak mungkin molor lah. Kamu kan tahu sendiri, pengiriman di gudangku kan ada jadwalnya. Minggu aku pasti pulang. Soalnya Senin sore, aku juga mau naik kok. Aku mau antar adikku dan teman sekolahnya naik ke gunung itu juga. Gimana kalau kita bareng-bareng aja? Aku sebenarnya malu nih, soalnya teman adikku cewek semua. Oh iya, nanti kita juga dapat uang loh. Kan kita jadi penunjuk jalan. Ya bisa dikatakan guide sekaligus porter lah. Hahaha, terang Faris. Waduh, malu aku Riz kalau ada adikmu. Ya udah, aku duluan aja ya. Senin siang ambilin carriernya di rumahku. Mungkin jam 12 siang aku sudah sampai di rumah. Inget, ambil di rumahku ya. Tolong, aku malu kalau harus nganter ke rumahmu. Nanti aku ketemu adikmu lagi. Jadi kacau. Bisa cinta lagi kan repot. Oke dah lanjut. Terima kasih ya Riz, jawabku. Ya udah, carriernya minggu pagi ku antar ke rumahmu. Senin siang ku ambil sendiri ke rumahmu. Sambil sekalian pinjem tenda barunya ya. Jawab Faris. Beres bos, sahutku. Singkat cerita, akhirnya aku dan Yoga sepakat untuk melakukan pendakian ini pada hari Minggu. Karena selain menunggu kepulangan Faris,
menurutku akan lebih matang pendakian kali ini. Karena lebih banyak waktu untuk mempersiapkan apa saja yang akan kubawa saat mendaki nanti. Selasa, jam 3 sore. Ga, cari jagung sama singkong di kebun Pak Jono yuk. Nanti kita bisa bawa ke gunung. Kita bakar-bakar di puncak, usulku. Yaelah, masih lama kali dah. Nyantai aja kali. Kan ini masih Selasa, jawab Yoga. Sekarang itu kesempatan bagus, Ga. Soalnya aku tadi pagi lihat Pak Jono pergi sama istrinya bawa motor. Lagian, kita cuma mau ambil sedikit saja, jagung sama singkongnya, terangku. Takut aku dah. Di kebun Pak Jono itu, kata warga ada penunggunya. Sering loh, orang-orang yang cari rumput di situ pulangnya sakit. Bahkan ada yang pernah kesurupan. Pak Jono itu orangnya pelit banget. Takut aku. Mending kita beli aja di pasar. Gimana? Jawab Yoga. Males aku kalau beli. Orang kita butuhin cuma sedikit banget. Mungkin cuma 4 biji. Ayo dah, biar aku aja. Nanti yang ngambilnya. Kamu yang jaga. Paksaku. Akhirnya, waktu itu aku dan Yoga menuju ke kebun Pak Jono. Yang letaknya bisa dikatakan lumayan jauh dari rumahku. Kebun tersebut terletak di antara pohon bambu yang berada di pojok sawah warga. Selasa pukul 5 sore, saat itu aku berhasil masuk ke dalam kebun Pak Jono dan hendak mengambil beberapa jagung dan singkong. Ini nanti gimana bawanya ya? Tanyaku. Tenang, nanti kita masukin baju aja, jawab Yoga. Ada-ada aja lu, singkong itu kotor tahu. Ambilnya aja di dalam tanah. Kalau mau dimasukin ke dalam baju, ya kotor lah baju kita. Gimana sih? Lu sekarang mendingan pulang aja, cari tas plastik atau kresek, biar kita gak kesulitan nanti bawanya, perintahku. Akhirnya saat itu, aku ditinggal Yoga pulang untuk mengambil wadah hasil curian kami. Dan tidak lama setelah itu, aku berhasil mengambil 3 biji singkong dan 4 buah jagung manis. Ketika aku memanjat pagar kayu untuk keluar, pagar tersebut tiba-tiba patah dan membuatku jatuh ke parit yang tepat berada di samping kebun Pak Jono. Karena parit tersebut lumayan dalam, aku pun tersungkur hingga badanku terluka dan kakiku terjepit. Masih teringat jelas di kepalaku saat aku jatuh waktu itu bersamaan dengan berkumandangnya azan maghrib. Itu terdengar ketika aku sudah tidak kuat bangun karena kakiku terjepit pohon bambu yang berada di pinggir parit. Karena waktu itu aku berpikir Yoga akan segera kembali, aku pun memutuskan untuk tidak bergerak sambil menunggu kedatangannya. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba aku dihampiri sosok wanita cantik yang kurasa masih seumuran denganku. Waktu itu aku langsung ditolong dan dikeluarkan dari parit tersebut. Karena saat itu aku malu, aku pun tidak mengatakan kalau aku habis mencuri singkong. Mas, ngapain? Kok sampai bisa jatuh di situ? Tanya wanita tersebut. Tadinya aku mau pulang lewat sini biar lebih cepet. Terus kepleset, jatuh. Mbaknya anak mana? Kok aku gak pernah lihat? Anak sini juga. Jawabku mengalihkan topik. Iya, saya tinggal di sini mas. Jawabnya singkat. Akhirnya aku pun berkenalan dengannya. Dia mengaku bernama Dewi. Meskipun dia terlihat pendiam, tapi menurutku dia sangat cantik. Dengan kulit putih dan rambut panjangnya. Waktu itu, aku melanjutkan obrolanku bersama Dewi di pondok yang berada tidak jauh dari kebun Pak Jono. Dan singkat cerita, akhirnya Dewi kutawari untuk ikut mendaki bersamaku. Loh, kebetulan sekali mas. Tapi aku berangkatnya besok. Soalnya teman-temanku bisanya besok. Apa nggak sekalian kita gabung aja? Terangnya. Saat itu, entah kenapa tanpa pikir panjang akhirnya aku menyetujuinya. Karena Yoga tidak kunjung datang dan hari mulai gelap, akhirnya kami pun berjalan ke arah kampung dan berpisah di pertigaan jalan. Waktu itu aku melihat Dewi berjalan ke arah kampung sebelah. Dan saat itu, aku juga sempat berpikir kalau dia warga sini. Aku kok gak pernah melihatnya ya? Ucapku dalam hati. Namun perasaan itu tidak kuhiraukan. Aku terus berjalan pulang, sambil sesekali kutoleh Dewi yang masih terlihat berjalan pelan-pelan. Sampainya di rumah, aku tidak bertemu dengan siapapun. Suasana rumahku saat itu benar-benar sepi sekali. Bahkan dari luar rumah, aku juga tidak mendengar suara orang ataupun kendaraan yang berlalu lalang. Kok sepi banget ya? Udah jam segini kok. Tumben, orang tuaku juga belum pulang.
pikirku. Tapi karena saat itu aku berpikir besok mau naik gunung, akhirnya aku memilih untuk langsung tidur tanpa memikirkan apapun. Waktu itu, aku juga sempat menelpon Yoga untuk memberitahunya bahwa aku akan berangkat besok. Namun sudah aku telepon beberapa kali, tidak ada jawaban. Dan keesokan harinya, Rabu jam 9 pagi. Pagi itu badanku tiba-tiba terasa berat sekali. Rasanya seperti sedang menggendong seseorang di punggungku. Karena aku khawatir dengan kesehatanku, akhirnya aku memilih untuk beristirahat kembali supaya badanku sehat saat mendaki nanti. Dan Rabu pukul 3 sore, aku terbangun karena terdengar suara wanita memanggil namaku dari luar rumah. Saat itu aku langsung berdiri dan membukakan pintu. Kamu Wi, kok kamu tahu rumahku? Oh iya, kita jadi berangkat sekarang, tanyaku. Iya mas, tadi temenmu sudah berangkat sama teman-temanku. Kita ditunggu di base camp, soalnya mereka mau belanja logistik dulu. Kamu tadi dibangunin, sulit banget, terangnya. Siang itu tentu saja aku sangat bahagia, karena Yoga sudah berangkat dan aku akan mendaki gunung yang memang sudah lama aku rindukan. Saat itu, aku juga melihat karir milik Faris dan tendaku yang sudah siap berada di sudut ruangan rumahku. Jadi aku pun langsung bergegas untuk packing dan mempersiapkan sedikit baju agar mereka tidak lama menungguku, pikirku. Setelah melakukan persiapan, akhirnya kami pun berangkat menuju gunung tersebut. Rabu pukul 6 sore, sampainya di base camp gunung tersebut. Suasana tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Di sini aku tidak menjumpai satupun pendaki lain. Bahkan, ketika aku parkirkan motorku, aku juga tidak melihat satupun kendaraan terparkir di base camp ini. Namun saat itu aku melihat sesuatu yang menurutku aneh, yaitu adanya sebuah gapura dari bambu yang sepertinya buatan warga sekitar. Meskipun berdiri kokoh, gapura tersebut terlihat sangat tua. Itu terlihat dari tulisan yang sudah mulai memudar, namun masih bisa terbaca dengan jelas. Masih teringat jelas di kepalaku, gapura tersebut bertuliskan Sambung Nyowo. Waktu itu di sela-sela aku masih melamun membaca tulisan tersebut, tiba-tiba Dewi menghampiriku. Hayu jalan, aku sudah registrasi, temanmu sudah berangkat, kita ditunggu di pos 1, ucapnya. Dan entah kenapa, saat itu aku hanya mengangguk dan langsung menurutinya. Selama perjalanan menuju pos 1, aku mulai merasakan kejanggalan dengan tempat ini karena tidak seperti biasanya gunung ini sepi sampai seperti ini. Namun saat itu, lagi-lagi konsentrasiku terganggu karena Dewi mengajakku bercanda hingga seolah aku terlupa dengan kejadian di sekitarku yang dari awal memang sudah terlihat aneh. Selama perjalanan, aku beberapa kali melihat pemandangan yang tidak wajar. Hal itu tentu saja aku langsung kucurigai karena aku sebelumnya sudah beberapa kali mendaki gunung ini dan tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Saat itu, langit di gunung ini tidak terlihat sama sekali. Bahkan aku juga tidak bisa melihat kerlap-kerlip lampu kota yang biasanya terlihat jelas selama perjalanan. Meskipun kabutnya tebal, biasanya tetap terlihat deh. Kan gunung ini gak terlalu tinggi. Aku sepertinya gak pernah lewat sini, pikirku. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba aku sangat terkejut. Karena saat itu, aku berpapasan dengan sosok orang tua yang sedang memikul dagangan seperti sedang berjualan. Saat itu aku sempat bersentuhan dengan kulit keriputnya. Meskipun aku sudah menepi, aku masih saja bersentuhan karena jalur pendakian gunung ini memang sangat sempit sekali. Orang tua tersebut berwajah putih pucat. Dia berjalan pelan sambil terus menundukkan kepalanya tanpa mengeluarkan sepatah kata. Hal itu tentu saja membuatku semakin curiga dan seketika membuat tubuhku gemetar ketakutan. Yoga nunggu kita kan Wi? Tanyaku. Iya, kata petugas loket tadi. Dia nungguin kita di pos 1, jawabnya. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dan tidak lama setelah itu, aku tiba-tiba kembali mendengar suara musik gamelan yang sangat keras sekali. Aku pun sontak terkejut dan langsung memperhentikan langkah Dewi. Lu denger gak Wi suara itu? Tanyaku. Udah, diem aja. Di sini memang begitu. Ayo jalan aja, jangan nirokan. Nanti kalau kita berhenti di sini, bisa bahaya, ucapnya. Aku pun saat itu langsung diam dan terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pos 1, hal aneh semakin menjadi-jadi. Di pos 1, aku tidak menjumpai Yoga. Aku hanya bertemu dengan seorang pendaki yang sedang duduk sendirian di depan tenda. Dan setelah istirahat sebentar, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya. Mas, mau tanya, tadi di sini ketemu temanku apa enggak ya mas? Dia tinggi dan kurus, tanyaku.
Saat itu, pemuda tersebut tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya tersenyum sambil menunjukkan ke arah puncak. Hal itu tentu saja membuatku kebingungan dan semakin ketakutan. "Wi, gimana ini? Mereka nggak ada. Coba deh kamu yang tanya," ucapku. Saat itu Dewi langsung menghampiri pemuda tersebut. Dan anehnya, Dewi langsung terlihat akrab, seolah mereka sudah kenal lama. Di sela-sela mereka ngobrol, aku kembali memperhatikan pemuda tersebut. Dia memakai kaos hitam yang sudah kotor. Ditambah tenda yang dia gunakan, sepertinya sudah lusuh dan kusam. Dan setelah beberapa saat, aku tiba-tiba terkejut setelah aku mengetahui tidak ada apapun di dalam tenda pemuda tersebut. Meskipun saat itu keadaan lumayan gelap, tapi aku yakin dengan bantuan cahaya api unggun yang ada di depan tendaku, aku bisa melihat bahwa di dalam tenda pemuda tersebut kosong melompong. Hal itu tentu saja membuatku semakin ketakutan dan yakin bahwa pemuda tersebut adalah makhluk halus. Saat itu aku langsung menarik tangan Dewi dan mengajaknya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan harapan bahwa Yoga dan teman-teman Dewi sudah duluan berangkat menuju puncak. Sepanjang perjalanan, waktu kuhabiskan dengan berdoa dan berzikir karena aku mulai sadar kalau ada yang tidak beres dengan gunung ini. Di tengah-tengah perjalanan, aku tiba-tiba melihat ada beberapa anak kecil yang sedang berlari-lari tepat di sebelah jalur pendakianku. Waktu itu sosok anak kecil tersebut berjumlah lebih dari satu. Dia berlari-lari sambil sesekali tertawa gembira. Hal itu tentu saja membuatku semakin terkejut dan ketakutan. Saat itu aku yakin Dewi juga melihatnya. Namun sepertinya dia memilih diam sambil terus berjalan. Dan tidak lama setelah itu, aku juga melihat seperti ada sosok kedua orang tuaku. Mereka melambaikan tangan ke arahku sambil tersenyum sayu. Hal itu tentu saja membuatku semakin kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Sebenarnya sudah dari dulu, setiap aku melakukan pendakian malam hari di gunung ini, aku juga pernah beberapa kali melihat penampakan. Namun aku berpikir itu hal lumrah. Jadi setiap aku melihat sesuatu yang aneh, aku mencoba tenang dan tidak kubicarakan kepada siapapun, dengan maksud supaya suasana pendakianku menjadi tenang dan menyenangkan. Tapi kali ini berbeda. Entah kenapa mereka sekarang lebih sering menampakkan dirinya kepadaku. Hal itu tentu saja menggangguku dan membuat pendakianku kali ini sangat tidak menyenangkan. Singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di puncak gunung ini. Sampai di puncak, aku langsung tertunduk lemas dan pasrah. Karena saat itu, lagi-lagi aku tidak menjumpai siapapun. Kondisi puncak saat itu sangat sepi dan tidak seperti biasanya. Bahkan malam itu, dari puncak pun, aku tidak bisa melihat apapun. Kerlap-kerlip lampu kota yang biasanya terlihat indah dari sini, saat itu sudah tidak bisa terlihat lagi. "Mereka di mana, Wi?" tanyaku. "Nggak tahu aku dah. Gimana ini? Mereka kok nggak ada? Sepi sekali di sini." "Aku takut," jawab Dewi sambil ketakutan. Saat itu aku dan Dewi hanya bisa pasrah dan memilih untuk tetap mendirikan tenda sambil menunggu kedatangan Yoga dan teman-teman lainnya. Malam itu aku berpikir, kalau besok pagi Yoga tidak datang, aku akan langsung bikin laporan kehilangan ke base camp. Dan setelah beberapa lama kemudian, ketika aku sedang sibuk mendirikan tenda, aku tiba-tiba sangat terkejut. Karena saat itu, aku melihat ada beberapa anak muda yang berpakaian seperti pendaki dengan wajah yang sangat sedih. Mereka berdiri berpencar tidak jauh dari tempatku. Saat itu, sangat terlihat jelas mereka seolah sedang memperhatikanku. Itu terlihat dari ada beberapa orang yang menatapku dan ada juga beberapa yang hanya diam dan tertunduk lesu. Saat itu Dewi langsung melihat ke arahku sambil memberiku tanda bahwa dia juga melihat apa yang kulihat. Dan karena ketakutan, akhirnya dia langsung masuk ke dalam tendaku. Meski tendaku belum berdiri sempurna. Saat itu aku pun langsung menangis sambil terus mendirikan tenda. Dan setelah tenda berdiri, akhirnya aku masuk dalam tenda untuk menyusul Dewi sambil memejamkan mata dan terus berdoa sekuat tenaga. Dan anehnya, setelah beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara tawa seperti suara Yoga. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku langsung keluar tenda untuk memastikannya. Dan betapa terkejutnya aku saat itu setelah tahu bahwa tiba-tiba aku berada di pos 1 bersama Yoga. Di sela-sela aku masih kebingungan, aku kembali masuk ke dalam tenda. Dan lagi-lagi aku terkejut karena aku tidak lagi melihat Dewi berada di dalam tenda. "Kamu kenapa? Kok aneh gitu?" tanya Yoga.
Saat itu aku hanya tersenyum dan masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Di sela-sela aku kebingungan, aku lagi-lagi melihat beberapa pendaki berwajah pucat yang berada di beberapa sudut di area tempat yoga mendirikan tenda ini. Bahkan yang membuatku semakin terkejut adalah ketika aku kembali melihat sosok pemuda berbaju hitam yang kulihat saat aku berangkat kemarin. "Kita kok nggak ke puncak, Gah?" tanyaku. "Lu gimana sih? Kan kamu sendiri yang minta kita bermalam di sini," jawab Yoga. Saat itu aku kembali tidak menjawab perkataan Yoga. Aku kembali diam sambil melihat Yoga yang sedang asik melahap jagung bakar. "Dah, itu bagian kamu. Kan kamu ambil cuma 4 biji. Jadi satu orang dapat 2 ya jagungnya," ucap Yoga tiba-tiba. "Udah, makan aja. Aku nggak enak badan, Gah. Ayo turun, Gah," jawabku. Yoga pun kaget dan menolak ajakanku. Dan setelah ku paksa dan ku yakinkan, akhirnya Yoga pun bersedia untuk kembali turun malam itu. Selama perjalanan turun, aku kembali berpapasan dengan sosok kakek-kakek, pedagang, dan beberapa sosok genderuwo yang sedang berdiri tidak jauh dari jalur pendakianku. Waktu itu aku hanya diam dan memilih untuk mempercepat langkahku agar aku segera sampai di rumah. Dalam perjalanan turun tersebut, aku juga berpapasan dengan beberapa pendaki yang saat itu hendak menuju ke puncak. Ketika aku berpapasan dengan pendaki lain, aku juga melihat ada sosok anak kecil yang duduk di antara carrier pendaki lain tersebut. Bahkan waktu itu, aku juga sempat berpapasan dengan 2 sosok pendaki berwajah pucat yang terus menundukkan kepala. Saat itu aku berpikir, hanya akulah yang melihat hal itu. Sebab waktu itu, Yoga terlihat santai seperti biasanya, seolah memang tidak sedang terjadi apa-apa. Singkat cerita, kami pun sampai di base camp dan langsung pulang ke rumah. Selama perjalanan pulang, aku sempat melihat beberapa sosok penampakan di pinggir jalan, mulai dari perempuan yang sedang duduk hingga laki-laki berwajah sangat hancur. Semuanya sangat terlihat jelas di mataku. Sampainya di rumah, aku tidak menceritakannya kepada siapapun. Saat itu, aku langsung masuk dalam kamar dan tidur. Keesokan harinya, aku terkejut karena aku melihat carrier milik Faris yang tiba-tiba ada di ruang tamu rumahku. Carrier tersebut terlihat bersih dan seperti belum digunakan sama sekali. Akhirnya siang itu pun, ku kembalikan langsung ke rumah Faris. Ketika sampai di rumah Faris, Faris terlihat kebingungan. "Loh, kok dibalikin? Kamu gak jadi naik?" tanya Faris. "Loh, aku kan sudah turun kemarin. Gimana sih?" jawabku bingung. "Ngaco lu. Orang masih tadi pagi, aku anterin carrier ini ke rumahmu," terang Faris. Akhirnya waktu itu, aku hanya tersenyum dan langsung kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah aku langsung mencari Yoga. Namun setelah aku cari di rumahnya, aku lagi-lagi tidak berhasil menemuinya. Dan malam harinya, ketika orang tuaku pulang, mereka juga langsung melihatku dengan tatapan aneh. "Kamu gak apa-apa dah?" tanya ayah. "Gak tahu ya, badanku aneh rasanya, seperti berat semua," jawabku. "Ya sudah, nanti biar dipijitin ibumu. Makanya cepet nikah, biar ada yang mijitin," goda ayah. Akhirnya malam itu pun aku bisa beristirahat dengan tenang karena badan terasa lebih nyaman karena pijatan ibuku. Keesokan harinya, semua berjalan seperti biasanya. Hingga akhirnya sekitar pukul 3 sore, tiba-tiba Yoga datang ke rumahku sambil membawakan jaket dan sarungku. "Nih barang-barangmu." Capek banget ya. Udah lama kita nggak naik mendaki. Tubuhku sekarang kram semua," ucap Yoga. "Maksudnya apaan? Kamu kemarin kemana seharian? Aku ke rumahmu, kamu gak ada," tanyaku. Kamu ini kenapa? Aneh, kan kita naik gunung. Gimana sih? Kan kita baru nyampe rumah tadi siang. Kamu sebenarnya kenapa sih dah? Aneh banget. Kamu kemarin diem aja loh, padahal kita samperin cewek cantik. Tumben kamu diem aja. Kan biasanya kamu paling semangat kalau urusan cewek, terang Yoga. Saat itu aku langsung berhenti debat dengan Yoga dan langsung memilih diam sambil masih kebingungan. Dan tidak beberapa lama kemudian, Yoga berpamitan pulang karena dia mengaku capek dan ingin beristirahat. Dan setelah beberapa lama kemudian, sekitar pukul 5 sore, tiba-tiba HP ku berbunyi. Saat itu, kulihat Yoga menelponku. "Halo dah, tendanya masih ada plastiknya. Nanti ku sobek gak apa-apa ya?" "Wah, masih baru nih. Mantap. Tenang aja. Besok pasti ku cuci bro. Kamu yakin gak mau ikutan naik nih? Teman-teman adiknya Faris
cantik-cantik loh. Oh iya, kamu juga dapat salam dari adiknya Faris. Katanya kangen. Cie-cie. Ya udah, aku berangkat dulu ya, ucap Yoga. Setelah mendengar hal itu, tentu saja aku langsung terkejut, kebingungan, dan seolah-olah sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat itu aku langsung terdiam sambil menatap ke arah luar rumah. Yang kebetulan saat itu aku juga melihat sosok perempuan berwajah setengah hancur yang sedang berdiri seolah-olah mengawasiku dari tadi. Dan setelah hari itu, aku sering sekali merasakan ada seorang yang sedang mengawasiku. Bahkan aku sering sekali melihat sosok tak kasat mata yang ada di sekitar rumahku atau di pinggir-pinggir jalan tertentu. Bahkan ketika aku sedang di rumah sendirian, aku juga sempat melihat beberapa penampakan orang tua yang sedang duduk di ruang tamu, hingga anak kecil yang sedang berlarian ke sana kemari. Hal itu tentu saja membuat hari-hariku semakin menyeramkan dan menakutkan. Hingga akhirnya, aku depresi dan dilarikan ke rumah sakit yang ada di kotaku. Dan singkat cerita, sekitar 1 tahun setelah kejadian itu, aku mulai menyadari bahwa aku bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarku. Hal itu tentu saja sudah kukonsultasikan dengan orang tuaku, dan orang tuaku pun sudah mengupayakan segala cara agar aku sembuh dari kondisiku yang seperti itu. Aku pun sudah dibawa berobat ke sana kemari, namun tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, seiring dengan berjalannya waktu, aku sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Dan lama-kelamaan, akhirnya aku sudah bisa membedakan mana yang manusia dan mana yang makhluk tak kasat mata. Keadaan tersebut berjalan hingga beberapa tahun lamanya. Dan akhirnya di rumahku pun banyak orang berdatangan tamu yang bermaksud meminta pertolonganku. Aku pun saat itu tidak menolak dan bersedia membantu mereka yang datang ke rumahku. Mulai dari melihat penunggu suatu rumah hingga melakukan pengusirان setan, semua sudah pernah aku lakukan. Dan akhir cerita, sejak aku menikah pada tahun 2008, kemampuanku untuk merasakan makhluk tak kasat mata sudah semakin berkurang. Dan setelah putri pertamaku lahir, aku sudah sangat jarang sekali, bahkan bisa dikatakan tidak pernah lagi merasakan kehadiran mereka. Dan sampai cerita ini dibuat, aku masih belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi padaku saat aku mendaki gunung waktu itu. Apa yang terjadi setelah aku mengambil jagung di ladang Pak Jono? Dan apakah aku benar-benar mendaki gunung? Sampai saat ini aku masih belum bisa memastikannya. Mungkin beberapa orang mengetahui jika dulu aku terkenal di kalangan kampungku sebagai dukun. Namun semuanya sudah berubah, karena menurut warga kampung, aku digosipkan sudah bertobat. Dan dengan aku membagikan cerita ini, aku berharap yang sebelumnya memandangku sebagai dukun akan mengerti bahwa sebenarnya aku memang benar-benar tidak pernah bekerja sama dengan setan. Waktu itu aku hanya tidak sengaja mendapatkan kemampuan bisa melihat makhluk halus yang ada di sekitarku. Ketika aku masih aktif membantu orang, aku tidak pernah sama sekali melakukan praktek pelet atau santet. Aku hanya membantu orang lain mengusir makhluk halus dengan cara berinteraksi secara baik-baik kepada makhluk halus tersebut agar tidak mengganggu. Dan setelah aku menikah, aku sudah tidak lagi menerima tamu. Bukan karena aku sudah bertobat, tapi karena aku memang sudah tidak bisa merasakan hal itu lagi. Tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Yuda saat itu, siapakah yang benar-benar mendaki gunung tersebut? Yoga, Yuda, atau keduanya? Atau memang tidak keduanya? Silakan analisa menurut pendapat kalian masing-masing. Namun, jika kita mendengarkan kesaksian Yoga, mungkin kita sedikit paham tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi, atau ingin menjadi narasumber langsung, kalian bisa langsung menghubungi kami melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di deskripsi. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.